Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, adik-adik pernah nggak mendengar istilah atau mungkin adik-adik disuruh untuk mencari Tuhan, carilah Tuhan. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Atau apa sih sebenarnya maksud mencari Tuhan? Yuk adik-adik kita akan sama-sama belajar mengenai Nabi Amos pada minggu pagi ini yang mengingatkan orang Israel untuk mencari Tuhan. Kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Amos pasalnya yang kelima ayat 4 sampai ke 6. Udah ketemu adik-adik? Yuk mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk anak-anak-Mu belajar firman-Mu dari Amos Bapa. Bapa Engkau berkati agar kami boleh belajar firman-Mu dengan baik, boleh memahami firman yang akan ditaburkan, sekaligus boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Kak Steven yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati agar boleh setiap firman yang ditaburkan itu merupakan firman yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk bersama-sama kita buka Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ke 6. Kakak bacakan buat kita semua ya. Judul perikopnya adalah Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Oke adik-adik, mungkin adik-adik beberapa ada yang masih belum kenal sama Nabi Amos. Adik-adik bisa melihat di bagian awal, di Amos yang pertama, di bagian judul. Di situ diperkenalkan tentang Amos. Amos itu sebenarnya adalah salah seorang peternak domba dari Tekoa. Jadi Amos bukanlah benar-benar yang seumur hidupnya dipanggil menjadi nabi. Dan Amos juga adalah nabi yang pada waktu itu hidup di zaman ya saat Israel sudah terbagi dua, yaitu Israel Selatan, di sini disebutnya Yehuda, dan Israel Utara, di sini disebutnya Israel. Waktu itu raja yang memimpin di Yehuda adalah Raja Uzia dan Raja Yerobeam, tapi bukan Yerobeam di mana generasi setelah Salomo, tapi anak dari Yoas, Raja Israel. Nah, adik-adik, sebagai tambahan, Amos ini berasal dari Tekoa. Tekoa itu adalah salah satu daerah di Israel Selatan, di kerajaan Yehuda. Sementara waktu itu sudah terpisah antara Israel Selatan dan Israel Utara. Jadi si Amos ini dia memberitakan firman Tuhan ke orang-orang Israel Utara, dan otomatis dia harus memiliki mental yang sangat kuat. Kenapa adik-adik? Adik-adik bayangin, dua
kerajaan ini, Israel Utara dan Israel Selatan, itu sejak zaman Rehabeam dan Yerobeam. Itu Rehabeam adalah anak Salomo dan Yerobeam adalah yang memberontak waktu itu atas perintah Tuhan. Dia kondisinya adalah seperti saudara yang tidak akur. Jadi ada semacam iri-irian dalam tanda kutip. Iri-irian seperti apa sih adik-adik? Adik-adik bisa lihat di Amos 5 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Ada 3 tempat yang disebutkan di situ: Betel, Gilgal, dan Berseba. Itu semua adalah penyembahan, tempat-tempat bukit penyembahan di daerah Israel Utara, di mana salah satunya itu sebagai contoh di Betel, itu adalah respon orang-orang Israel Utara atas ketidakpuasan mereka. Tidak puas kenapa sih? Karena ada bait Allah di Yerusalem, di Israel Selatan. Nah, Betel itu sebelumnya bukan Betel, tapi karena respon orang Israel Utara mereka iri atas saudara mereka, masa yang ada tempat penyembahan cuma di daerah Israel Selatan aja, di Yehuda aja, yuk kita bikin. Akhirnya orang Israel Utara pun membuat tempat penyembahan kepada Allah, bukit-bukit pengorbanan di daerah Betel. Betel itu bait Allah. Nah, kemudian di situ saya juga ada di daerah Gilgal dan Berseba. Jadi adik-adik bisa bayangin kalau jarak mereka tuh di puncak hanya terpisah 1-2 kilo, dan terlihat sekali sebenarnya satu sama lain dari puncak Betel dan di bait Allah di Yerusalem. Jadi bisa saling lihat-lihatan tuh. Nah, itulah kondisinya waktu itu. Betapa tidak dewasanya kondisi penyembahan bagi bangsa Israel Utara maupun Israel Selatan. Tapi kita berbicara tentang Israel Utara pada khususnya sekarang. Nah, adik-adik, itulah yang ditekankan oleh Nabi Amos. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi kondisinya pada waktu itu, yang dicari bangsa Israel adalah penyembahan secara fisik. Mereka memanifestasikan Tuhan, mereka mewujudkan Tuhan dalam bentuk-bentuk fisik. Mereka menyadari, mereka menghayati bahwa ketika ada perwujudan fisik dari Tuhan, perwujudan fisik ya adik-adik dalam tanda kutip, itu baru mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasakan butuhnya perwujudan fisik Tuhan melalui misalnya bait suci di daerah Betel, di daerah Gilgal, di daerah Berseba. Juga perwujudan Tuhan melalui sosok. Mungkin ada imam-imam di situ. Kalau sekarang mungkin tokoh-tokoh suci ya adik-adik ya, yang dianggap suci. Nah, adik-adik bisa bayangkan, inilah yang diingatkan oleh Amos, Nabi Amos pada waktu itu. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di ayat 6 ditekankan lagi, janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Anda bisa bayangin di sini kembali Amos mengingatkan bahwa kamu kalau mencari sesuatu
mencari perwujudan Tuhan melalui sesuatu yang fisik, kamu membatasi perwujudan kehadiran Tuhan di sana, maka ia akan dimusnahkan oleh Allah. Karena Allah memang dapat hadir dalam wujud-wujud fisik. Allah dapat memberikan tanda-tanda dalam dunia fisik, dunia material. Tapi bukan hanya terbatas di situ. Jadi pemahaman bangsa Israel yang membatasi wujud nyataan Allah melalui kehadiran fisik itu ditentang oleh Amos. Diingatkan kembali bahwa Allah tidak terbatas hanya pada dunia material, dunia fisik, tapi lebih daripada dunia roh. Dan otomatis pencarian akan Tuhan, pembangunan relasi akan Tuhan, penyembahan dilakukan tidak terbatas hanya melalui perwujudan fisik yang mungkin dilakukan orang Israel, bahkan sampai mereka ada pohon terbanting di Israel. Nah, adik-adik, apa sih implikasinya buat kita? Sebenarnya apa yang diutarakan oleh Nabi Amos, adik-adik mungkin bisa lihat juga di ayat yang ke-6, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagian api. Yusuf, kenapa sih kak kok Yusuf yang disebut di sini? Karena waktu itu yang mendapatkan bagian besar di Israel, yang ada 2 bagian adalah keturunan Yusuf yang dengan daerah cukup besar, yaitu daerah suku Manasye dan suku Efraim. Adik-adik nanti bisa melihatnya ya di peta Alkitab tentang pembagian daerah Israel pada perjanjian lama. Adik-adik bisa lihat di situ. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan oleh Nabi Amos pada firman kita di pagi hari ini, itu pula yang diingatkan kepada kita sekarang, diingatkan kepada kita pada kebaktian kita di pagi hari ini. Tuhan mau mengingatkan kita melalui firman oleh Nabi Amos bahwa kamu, hei violin, carilah Tuhan. Carilah Tuhan bukan hanya ketika kamu berada di gereja, bukan hanya ketika kamu mencari Tuhan kalau ada sosok-sosok yang merupakan perwujudan Tuhan, misalnya Pak Pendeta. Bukan hanya seperti itu, tapi bangunlah relasi pribadi, carilah Tuhan setiap hari. Gimana kak caranya? Yang tadi kakak sebut, bangunlah relasi pribadi dengan Tuhan. Melalui apa sih sebenarnya? Ya, terutama kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa-doa kita di pagi hari, juga melalui saat teduh secara rutin membaca firman Tuhan. Gimana sih kak yang dimaksud? Ya adik-adik, ketika kita berdoa, kakak yakin kita semua di sini anak-anak kampus Roja rajin lah ya berdoa. Kakak harap sih nggak cuma sekedar doa makan, doa mau tidur, tapi memang kita sediakan waktu khusus di mana ya kita baca firman, kita berdoa, kita benar-benar mencari kehendak Tuhan pada waktu itu. Kita berdoa, kalau orang berkomunikasi itu kan nggak hanya misalnya kalian ngobrol dengan Pak Pendeta Suluh. Nah, kalau komunikasi itu berarti kan kalian dengan Pak Pendeta Suluh itu saling berbicara kan. Ada satu pihak yang berbicara, satu pihak mendengar, kemudian gantian, satu pihak berbicara, satu pihak lagi mendengar. Nah, itu juga yang diharapkan diingatkan
diingatkan oleh Nabi Amos pada pagi hari ini. Kita membangun relasi dengan Tuhan, kita mungkin sering berbicara kepada Tuhan, kita doa Tuhan A, Tuhan B, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Tapi pernah nggak kita mencoba mendengar apa sih sebenarnya maunya Tuhan? Tuhan nyuruh aku ngapain sih pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini? Apa sih sebenarnya Tuhan mau? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan ini, perkataan Tuhan melalui membaca kitab firman Tuhan, melalui saat teduh. Mungkin adik-adik bisa lihat di HP adik-adik ada bagian renungan, adik-adik bisa membaca di situ setiap pagi, ada bahan renungannya. Selain itu, ketika berdoa, bagian berdoa bukan hanya ketika adik-adik bicara Tuhan aku ingin ini, Tuhan kejadian ini loh, Tuhan ada ini, Tuhan ada itu. Tapi sediakanlah waktu hening, waktu diam ketika berdoa. Jadi kalau kakak ketika setelah membaca firman itu pasti ada waktu hening, ada waktu merenungkan firman Tuhan, ada waktu untuk diam merenungkan firman Tuhan itu, mencoba mendengarkan apa sih maunya Tuhan, apa sih yang Tuhan bicarakan melalui firman. Kakak coba berefleksi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi. Itu adalah salah satu cara untuk kita, manusia yang terbatas, yang didominasi oleh kehadiran dalam bentuk fisik, untuk dapat mencoba mendengar suara Tuhan. Oke, itu adalah membangun relasi dengan Tuhan. Selain itu, ada relasi kedua yang perlu dibangun. Apa itu? Itu adalah selain relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan, kita juga ada horizontal nih, ke samping. Bangun relasi yang baik dengan sesama kita. Seperti yang tertulis di Amsal 17:17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kita juga sama. Kita ketika bersekutu dengan teman-teman di gereja kita, kita berinteraksi dengan orang tua kita, adik kakak kita, dengan teman-teman sekolah kita, dengan tetangga-tetangga kita. Itu kita membangun relasi satu sama lain dengan manusia. Di situ merupakan salah satu indikator, salah satu tanda apakah hubungan kita dengan Tuhan itu baik atau enggak sih. Kita juga bisa dalam membangun relasi antar manusia ini untuk membuat orang-orang lain merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa ada Tuhan di dalam diri masing-masing kita. Salah satunya ya ketika kita salah, kita minta maaf, seperti firman Tuhan yang disampaikan di minggu lalu. Oke, adik-adik, itu aja untuk firman kita pada pagi hari ini. Jadi, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, baik doa yang kita sampaikan, baik kita berdiam, ambil waktu diam, meditasi, dan juga membaca firman, itu membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, membangun relasi dengan sesama, menajamkan diri kita, menajamkan kasih kita melalui interaksi kita dengan sesama. Love God, love people. Carilah Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau boleh
memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami untuk mencari Engkau Bapa, untuk membangun relasi dengan Engkau, tidak terbatas hanya kepada tampilan fisik melalui bait Allah atau sosok-sosok lain Bapa, tapi juga melalui hubungan pribadi kami dengan Engkau Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh menuntun kami agar kami boleh haus akan Engkau Bapa. Kami boleh terus mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami juga untuk kami boleh dapat membangun relasi yang baik dengan sesama kami Bapa, sebagai pewujud nyataan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Ya Bapa, sekarang juga kami ingin menaikkan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, kami berdoa untuk orang tua kami Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk umur mereka yang panjang Bapa. Kiranya Engkau boleh memberikan mereka di tengah kondisi pandemi COVID varian Omicron yang makin merajalela, agar boleh terus sehat, agar boleh terus Engkau kuatkan, sehingga boleh Bapa mereka tetap melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di pekerjaan mereka masing-masing. Berdoa juga untuk sekolah kami yang berubah dari pertemuan tatap muka menjadi pertemuan jarak jauh di rumah. Kiranya Engkau berkati agar boleh proses pembelajaran kami tetap berjalan dengan baik. Kami tetap belajar dengan maksimal meskipun kami hanya belajar dari rumah Bapak. Berkati untuk guru-guru kami di sekolah agar mereka pun boleh menyiapkan dengan maksimal untuk setiap materi pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga kami boleh memahami untuk setiap apa yang disampaikan oleh guru kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati agar kakak sekolah minggu kami boleh terus semangat dalam melayani-Mu, terus maksimal dalam melayani-Mu, dan juga boleh terus baik dan bertanggung jawab di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik di pekerjaan maupun masyarakat Bapak. Berdoa juga untuk kerinduan kami anak-anak-Mu di GKP Seroja untuk memiliki rumah ibadah yang representatif Bapak, yang cukup layak. Kiranya Engkau berkati agar Engkau boleh membukakan jalan, agar boleh Bapak semuanya pengurusan izin berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Berdoa juga untuk Pak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Bapak, juga para menteri, juga jajaran-jajarannya Bapak, agar boleh mereka bekerja dengan baik di tengah kondisi sekarang, agar boleh mereka memperhatikan warganya. Juga berdoa kepada Pak Gubernur Ridwan Kamil dan PLT Wali Kota Bekasi Pak Tri Adianto. Kiranya Engkau berkati agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan untuk dapat menjangkau dan memperhatikan warganya di tengah kondisi pandemi ini Bapak. Kami menyerahkan beliau-beliau ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik Bapak. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa. Dadah.